Halo Positive People, tahukah kamu, orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menatap layar smartphone sambil scrolling sosial media tanpa ada rasa jenuh? Pernahkah kita hitung berapa jam dalam sehari waktu kita hilang begitu saja di depan layar smartphone kita? Faktanya, sebagian besar orang hidup bergantung pada smartphone miliknya. Sebuah studi menyebutkan bahwa prevalensi nomofobia di negara maju dan negara berkembang berkisar antara 77% hingga 99%. Menariknya, seolah paham akan konteks ketergantungan itu, perusahaan-perusahaan teknologi justru semakin gencar menawarkan inovasi untuk membangun universe yang semakin kuat di media sosial. Salah satunya adalah yang beberapa waktu lalu diluncurkan oleh raksasa teknologi global Facebook melalui program Metaverse yang sesungguhnya membuat kita mempertanyakan ulang. Apakah ini merupakan kebangkitan feodalisme model baru bertajuk tekno-feudalism atau bukan? Nah, menurut kalian teknologi Metaverse inovasi atau mimpi buruk? Simak videonya sampai selesai ya. Inilah dia, negeri dongeng interaksi sosial berbasis 3D Virtual Environment tanpa batas. Bagi kamu yang belum paham, Metaverse merupakan sebuah dunia virtual dengan ekosistem tersendiri yang mampu memberikan fungsi secara utuh dan menyerupai dunia nyata. Ketika saya mendengar istilah Metaverse untuk pertama kalinya, saya langsung mengerti apa yang dimaksud oleh sang penciptanya. Di dunia nyata, kita dapat memiliki dua alam sekaligus, yaitu alam semesta kita ini dan alam semesta lain yaitu alam virtual. Namun di alam realitas virtual, kita dapat mempertimbangkan alam semesta berbeda yang dibuat masing-masing oleh aplikasi, game, atau simulasi tertentu dan semuanya dapat disebut sebagai Metaverse. Salah satu hal keren yang terdapat pada Metaverse adalah kemungkinan diri kita untuk menempuh kehidupan virtual tanpa akhir, di mana mereka dapat melakukan hal-hal yang mereka impikan menggunakan avatar. Sebagai contoh, kita akan dapat membuat tempat bersantai favorit kita secara instan. Akan tetapi, alam ini bersifat virtual, dan kita dapat mengubah pemandangan pada alam virtual kita layaknya seperti mengubah wallpaper di laptop kita. Wah, keren banget ya Positive People. Ada yang sudah coba? Buat kamu yang ingin memahami Metaverse dengan cara lebih sederhana, yaitu diri kita dapat dilihat di game Roblox atau sebuah dunia terbuka di mana kita dapat memilih avatar, bermain game, menghadiri konser, bertemu orang, menambang, menjelajah, dan lain sebagainya. Menurut saya, Metaverse memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menyatukan orang, membuat banyak kesenangan, menawarkan aura misterius dari dunia asing, membuat semua nuansa menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik, meningkatkan pekerjaan rumah dan bersekolah dari rumah. Dapat melakukan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di dunia nyata, namun hanya bisa kita lakukan di dalam Metaverse. Selain sisi positif tersebut, Metaverse juga memiliki banyak sisi negatif. Sisi negatif inilah yang mungkin akan menjadi sebuah ancaman bagi kita semua. Salah satu sisi negatif dari Metaverse yaitu kenyataan hidup yang berbanding terbalik antara alam virtual dengan alam nyata. Inilah perspektif di mana teknologi sepenuhnya menarik perhatian manusia, mengalihkan kita dari dunia nyata yang sesungguhnya. Kita akan menjadi kecanduan terhadap Metaverse dan pada akhirnya kita beserta anak-anak kita akan terus memiliki ketergantungan terhadap alam virtual tersebut. Selain memberikan dampak kecanduan, Metaverse juga dapat membuat orang lupa waktu, memisahkan orang dari alam nyata dan dunia nyata, merangsang indera secara berlebihan. Meskipun beberapa orang memiliki opini bahwa Metaverse terlihat sebagai solusi modern dari berbagai keterbatasan dunia nyata, beberapa pihak, terutama pemerintah, mulai mengkritisi dan membatasi kekuatan yang dimiliki oleh para perusahaan besar teknologi alias Big Tech ini. Karena dikhawatirkan terjadi kapabilitas teknologi Big Tech yang apabila berkembang dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi, bahkan politik pada suatu negara. Seperti yang sudah terjadi di negara Amerika Serikat. Facebook dalam beberapa tahun terakhir ini dikabarkan tengah terlibat dalam kasus pelanggaran data pribadi, hoax, hingga penyebaran ujaran kebencian.
Hal inilah yang kemudian membuat banyak orang mewaspadai kemunculan metaverse dalam konteks perubahan masif secara sosial, politik, dan juga ekonomi masyarakat global. Nah, sampai di sini menurut Positive People, teknologi metaverse merupakan inovasi ataukah mimpi buruk? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. See you!